Selamat Pak malam. Gunawan Hadijoyo. Selamat malam juga kepada para Korwil, Kaling, KKS Lingkungan, sahabat KKS juga semua pencipta kitab suci. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Puji syukur pada Tuhan, malam ini tim KKS Paroki Kelapa Gading hadir kembali untuk menemani Bapak Ibu secara virtual melalui Zoom meeting selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan bersama-sama mengikuti acara Go Kitab Suci Lingkungan atau GOKIL bulan Juni 2026. Pertemuan GOKIL malam ini akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Hadijoyo yang sudah hadir pada malam ini, mengambil tema belas kasih Yesus terhadap orang banyak, yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 38 sampai dengan bab 10 ayat 8. Baiklah Bapak Ibu, tidak akan berlama-lama sebelum kita mendengarkan pencerahan dari Bapak Gun, kita akan awali dengan doa pembukaan dan kemudian akan dilanjutkan dengan doa Santo Fransiskus dan doa perdamaian. Mari kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji syukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini, termasuk kesempatan berkumpul di Zoom Kerasulan Kitab Suci malam ini. Mohon bimbingan Roh-Mu agar acara gokil hari ini yang dibawakan oleh Pak Gunawan Hadijoyo dapat kami resapkan dalam hati kami dan dapat kami terima dengan baik sehingga dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami mohon dampingi kami dari awal sampai akhir, juga Pak Gunawan, Kau sempurnakan dengan Roh Kudus agar yang disampaikan mudah kami pahami. Doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Santo Fransiskus dari Asisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa kepada Santo Fransiskus untuk perdamaian. Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu engkau menyambut saudari maut sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami kepada Tuhan. Engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarlah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman, menggerakkan kepada kami keberanian untuk membangun
jembatan di tengah dunia yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita berdoa, seluruh mic sudah di mute dan video juga ditampilkan. Tapi nanti setelah acara pemaparan materi oleh Pak Gunawan selesai, akan ada sesi tanya, jawab, dan sharing. Juga chat melalui Zoom. Ini waktu dan tempat saya berikan pada Pak Gunawan. Silakan Pak. Terima kasih, Sis Maria. Saya Sama-sama. share screen, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Mungkin di ini, Pak, digedein slideshow-nya. Oke, sebentar. Sudah ya, berarti saya tinggal ya di PowerPoint-nya. Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Malam ini kita akan melakukan pertemuan kita membahas Go Kitab Suci Lingkungan bulan Juni 2026. Ya. Bacaan diambil dari Matius, ya, Injil Matius 9:36 sampai dengan 10. Ya, sebagian. Jadi untuk bab 9-nya itu sebagian, bab 10-nya juga sebagian. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Silahkan Sis Maria mungkin bisa ini kan sampai doanya. Oh, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, Sekarang dan sekarang dan selama-lamanya. Sebagai orang yang sudah dibaptis, tugas utamanya adalah ikut mewartakan Injil. Kita menjadi bagian anggota gereja juga terpanggil untuk memberitakan, membantu sesama tanpa pilih kasih. Kitab Injil menceritakan pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah teladan bagi kita sebagai pengikutnya. Dalam Injil Matius sering mengingatkan pembacanya untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan umat beriman pada umumnya. Teks Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan 38 sebagai penutup atau transisi yang mulai pada Matius 4 ayat 23. Dalam seluruh bagian penutup ini, Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang berkuasa dalam perkataan dan tindakan. Penutup Matius bab 9 ayat 3 sampai dengan 8 ini berperan sekaligus sebagai pembuka bab 10 kisah penetapan 12 murid misionaris dan wejangan Yesus mengenai misi Yesus berbelas kasih kepada mereka seperti domba-domba tanpa gembala. Ia meminta hilang suaranya. Iya, kayaknya gangguan ya, Pak. Oke, saya teruskan deh ya kalau gitu. Ia meminta murid-muridnya berdoa agar dikirim lebih banyak pekerja menuai panenan yang berlimpah. Doa pembuka. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau melihat orang banyak yang letih lesu dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Pada saat ini kami datang kepadamu membawa segala kelemahan, kelelahan, dan harapan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui sabdamu kami semakin mengenal kasih-Mu yang menyembuhkan dan menguatkan. Ajarlah kami memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama, seperti hati-Mu yang penuh belas kasih. Utuslah kami juga menjadi murid-murid-Mu yang membawa damai, penghiburan, dan pengharapan bagi orang lain.
Semoga melalui permenungan sabda hari ini, iman kami diteguhkan dan hidup kami semakin mencerminkan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, selamat malam. Karena Sis Maria, tadinya saya minta Sis Maria untuk bacakan ini, atau mungkin bisa Sis Jacqueline bantu bacakan? Oke, saya bantu ya Pak. Bacaan Silakan, Injil Sis. Matius. Ini udah ada Bu Marianya. Udah ada. Oh, Oh, bacakan ya. ya, Bacaan Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, lalu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan, bangkitkanlah orang sakit, orang mati, lahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekali lagi. Nah, perkenankan saya sharing mengenai topik kita malam ini. Jadi dari judul tadi kita kembangkan, kalau kita baca mungkin ada subjudul yang sesuai dengan temanya, dari belas kasih menuju perutusan. Karena Injil malam ini memang diambil sebagian dari bab 9, sebagian dari bab 10. Bab 10 itu sebenarnya khusus mengenai perutusan. Bab 9 itu adalah mengenai penyembuhan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang tadi kita baca. Jadi kita lihat sekarang. Jadi pembagian Injil malam ini sebenarnya ada 3 topik kelihatannya yang kita bacakan. Yang pertama itu adalah mengenai belas kasih dan urgensi keselamatan. Kemudian penetapan rasul itu yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah wejangan misioner, wejangan misi dari Yesus kepada murid-muridnya. Ini kita lihat yang pertama ya. Jadi dari ayat yang pertama, bab 9 ayat 36, kita lihat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasih melihat penderitaan umat yang terlantar. Ya. Itu kata-katanya kan ada tadi. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Nah, kalau kita lihat ada beberapa poin yang kita bisa catat di sini. Pertama itu adalah mengenai belas kasih dari Yesus. Belas kasih dari Yesus itu dalam bahasa aslinya katanya itu punya istilah khusus ya. Saya bacanya aja susah, bahasa Yunaninya itu splagenisomai katanya. Dalam Injil itu hampir eksklusif digunakan untuk menyatakan belas kasih Yesus. Jadi sering Yesus itu mengalami keibaan. Kita lihat di sini beberapa kutipan di Matius. Mungkin Sis Maria bisa coba 1 atau 2 dilihat, dibacakan isinya apa itu, Sis Maria? Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya,
Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Hmm. Oke, jadi Berikutnya, saya kira cukup lah Sis Maria, terima kasih. Kita lihat bahwa di situ ya, Yesus banyak, kasusnya banyak, ini kan diberikan beberapa contoh saja. Dia selalu timbul belas kasihnya, dan seperti tadi yang saya sampaikan, dalam Injil digunakan istilah khusus ya, sehingga seringkali para ahli mengatakan istilah tadi adalah belas kasih ilahi, kerahiman ilahi, ya. Bukan kerahiman, belas kasih ilahi, belas kasihan dari Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kata-kata tadi mengenai seperti domba tanpa gembala, itu sebetulnya banyak juga kutipan dari Perjanjian Lama yang bau-baunya itu mirip. Mungkin Sis Maria bisa mencoba untuk yang bilangan 27:17, Sis Maria. Bilangan Bilangan 27 ayat 17. Itu tadi doa belum. Musa. Bilangan 27 ya. 27. 27. Bilangan 27, 17. 17 ya. Oke. Yang berada di depan mereka ketika berangkat perang dan pulang, dan yang memberangkatkan mereka serta memulangkan mereka, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, terima kasih Sis Maria. Jadi sana juga sudah dikatakan Musa mengatakan seperti domba yang tanpa gembala. Ya, jadi kalau tanpa gembala kita bisa bayangkan domba. Domba itu kan biasanya mencari makan gitu ya. Dan dijaga oleh gembalanya. Jadi tugas gembala itu adalah pertama menjaga keselamatan domba-domba supaya jangan hilang, supaya jangan kesasar. Dan biasanya yang kedua juga menggiring domba kepada tempat yang hijau ya, yang banyak makanan, banyak rumput gitu kan. Jadi di sini kita lihat ada dua masalah kalau orang dikatakan seperti domba tanpa gembala. Itu pertama ada masalah fisik. Kita bisa saja mengalami penderitaan fisik, lapar, kemiskinan, sakit, ya, dan seterusnya. Itu adalah penderitaan fisik. Tetapi selain dari itu, mungkin di zaman modern ini akan banyak juga problemnya yang terjadi itu dari sisi spiritual, sisi harapannya. Jadi tanpa gembala itu dombanya itu kehilangan arah. Mereka tidak tahu kemana mereka harus bergerak ya. Biasanya kawanan domba digiring bersama-sama. Kalau nggak ada yang giring ya mereka akan tercerai-berai, jalan suka-suka, nasib masing-masing. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ini lebih cocok mungkin di zaman sekarang ya untuk masyarakat kita ya mengalami krisis spiritual, kehilangan panduan hidup, ketiadaan harapan batin. Kita kan tahu kan di kota besar walaupun ramai tapi banyak orang yang menderita kesepian. Ini adalah ciri-ciri penyakit dunia modern. Jadi itulah yang mungkin dimaksudkan dengan domba tanpa gembala. Jadi kalau kita sentuh mengenai belas kasih ilahi tadi, sebetulnya kalau kita lihat seluruh kitab suci itu kan cerita sejarah keselamatan. Itu mulai-mulainya adalah bibit awalnya adalah belas kasih ilahi tadi. Ya, jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, kemudian manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membuat rencana keselamatan, itu semua didasari atau didorong oleh adanya kasih ilahi. Jadi segala macam cerita yang ada pada kitab suci kita itu bibit awalnya adalah belas kasih ilahi tadi. Dan belas kasih ilahi tadi minta supaya kita di merespon, menanggapi. Kalau kita lihat di zaman sekarang, apakah masih relevan? Ya, saya kira masih. Kemiskinan fisik masih ada di kita. Penderitaan fisik itu di zaman sekarang masih ada. Walaupun mudah-mudahan sudah berkurang dibandingkan katakanlah abad yang lalu gitu. Tetapi kalau penderitaan dalam sisi spiritual itu rasanya semakin parah. Kalau kita lihat ya, saya tidak tahu apakah saya pesimis, tapi kalau melihat berita ya dari yang ada yang terjadi di dunia ini, semakin lama kita tuh semakin kacau, semakin nggak karuan begitu kan. Jadi manusia itu kelihatannya semakin tidak tentu arahnya, semakin ngawur ya.
mencari yang enggak-enggak ya, yang dicari adalah hal-hal yang tidak tidak dalamnya, tidak substansial, tidak berarti, mencari hal yang remeh-temeh ya kan. Sekarang orang medsos hanya mau nampang saja, yang penting keren, yang penting ini ya. Kita bisa lihat kadang-kadang ada yang melakukan hal-hal yang berlebihan hanya supaya bisa ngetop dalam medsos. Nah, ini adalah contoh penderitaan masa sekarang. Jadi menurut saya, domba tanpa gembala tadi itu masih sangat-sangat relevan di masa kini. Di masa kini. Ya, tetapi ini juga mengundang kita, ya. Kalau Tuhan Allah itu punya empati, punya belas kasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya rasa iba kalau kita melihat sesama kita menderita? Atau kalau istilah kerennya kan ada istilah 4S, ya. 4S yang positif dan 4S yang negatif. Kita mulai yang negatif dulu. 4S yang negatif itu adalah susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau 4S yang positif adalah susah lihat orang susah dan senang lihat orang senang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Kita harus berusaha merubah. Kalau kita masuk 4S yang negatif, usahakanlah supaya menjadi 4S yang positif. Tetapi kalau kita rasanya sih jahat sih enggak gitu. Cuman seringkali kita acuh gitu kan ya, acuh. Jadi penderitaan ya ada, kita lihat di TV ya udah, kita lihat orang menderita ya udah, syukur menderita saja. Tapi apakah itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu? Itu menjadi refleksi kita masing-masing. Kita masuk kepada ayat berikutnya. Ayat berikutnya, ya, tuaiannya banyak, pekerjanya sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu tadi. Di sini itu, ya, kalau kita cari artinya bisa cukup dalam ya. Tuainya banyak, pekerjanya sedikit ya. Berarti kalau katakanlah ya, secara spiritual banyak orang yang masih kebingungan, itu sebetulnya ladangnya itu banyak, yang digarap itu banyak. Hanya orang-orang yang percaya yang harusnya memberikan kabar gembira mungkin tidak aktif. Jadi itu yang dikatakan dengan pekerja sedikit. Jadi kalau menurut saya pribadi, bacaan di bab 9 ayat 37 ini lebih banyak menyindir kita gitu kan ya. Itu banyak tuh yang masih domba tanpa gembala. Apa yang kamu bisa lakukan untuk mereka? Ya, kita kan biasanya sibuk dengan urusan kita sendiri dan ya kadang-kadang ya kalau orang miskin memang di mana-mana ada, pengemis di mana-mana ada ya so what gitu kan ya, kita udah nggak mikirin lagi. Nah ini mungkin merupakan sentilan bagi kita untuk melakukan sesuatu, Karena itu mintalah sini supaya kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuayan itu. Ya, jadi yang pertama poin yang kita lihat itu tadi, kerjaannya itu banyak, orang yang bisa ditobatkan itu banyak, ya kan? Kalau sampai pertobatannya belum banyak, berarti pekerjaannya kurang. Siapakah pekerjanya? Kita lihat. Ya. Jadi di sini ada perubahan metafora. Jadi mula-mula kita ngomongnya dari domba tanpa gembala menjadi ladang tuayan. Ada beberapa perbedaan yang kita lihat di sini. Yang pertama, kalau kawanan domba itu biasanya tugasnya kan apa? Penggembala itu adalah menjaga dombanya, ya, menjaga dombanya dan ya yang sudah ada. Sedangkan kalau ladang tuayan itu memanen, ya, memanen. Dan untuk yang ladang tuayan tadi itu biasanya ada waktu lebih. Nah, sudah ada apa? Ada urgensi. Kalau kita tidak mulai sekarang, maka panenannya akan rusak, gitu kan? Padi sudah matang, kalau didiamkan nanti akan dimakan burung dan sebagainya, gitu. Jadi harus dikerjakan cepat-cepat, gitu. Sekarang, gitu. Jangan tunggu lama-lama. Ya. Kemudian yang kedua, dari kawanan domba menjadi pekerja yang menuaikan pekerja itu biasanya ada konotasi bahwa kalau gembala itu biasanya kita selalu mengasosiasikan dengan pemimpin agama. Kalau di Katolik ya pastor, begitu kan ya. Kita mengharapkan pastor rohaniwan yang bergerak. Tetapi kalau ladang tuayan pekerja itu terbuka untuk semua orang. Jadi di sini sudah ada pergeseran fokus. Ya, pergerakan fokus. Apalagi kalau kita lihat susunan Injil Matius tadi. Saya katakan tadi,
bahwa Injil Matius bab 9 itulah ceritanya banyak mengenai penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi pada saat itu Yesus banyak melakukan pekerjaan, melakukan penyembuhan, ya, melakukan penyembuhan, tapi Dia sendiri yang mengerjakan. Dan di sini kita mulai bergerak di bab 10 nanti itu rasulnya mulai diajak. Ya. Jadi di sini mulai kelihatan bahwa dari gembala sekarang pekerja. Dari kaum rohaniwan menjadi kaum awam juga diminta untuk bergerak. Waktunya sudah tiba. Ini sekedar ininya, metaforanya ya. Domba tanpa gembala. Kebutuhannya membutuhkan pemeliharaan, maknanya empati dan agak sedikit pasif. Sedangkan kalau yang metafora tuayan itu selain membutuhkan pekerja, juga ada urgensi dan tindakannya perlu keaktifan. Ya, jadi di sini ini kelihatannya Tuhan yang menyadarkan kita bahwa banyak yang bisa kita kerjakan, ya. Dan jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda. Saya jadi ingat waktu itu pernah dapat wejangan dari salah seorang Romo kan mengatakan kan kalau mau bertindak baik harus punya konsep hic and nunc katanya. Di sini dan sekarang. Jangan ditunda-tunda, jangan cari-cari tempat lain. Yang ada depan mata, kerjakanlah sekarang ini, hic and nunc. Kemudian, tadi sebutkan juga kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan lebih banyak pekerja. Jadi di sini memang kita selalu mengakui bahwa sebagai orang Kristen, orang Katolik, bahwa apa-apa yang terjadi di dunia ini kita harus mintakan kepada Tuhan. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Sumber segala sesuatu adalah Tuhan. Maka itu kita mengakui bahwa kita harus meminta kepada Tuhan agar mengirimkan pekerjaan, ya, pekerjaan yang lebih banyak. Namun ini juga tadi saya katakan menyindir kita sendiri kan. Masa iya kita cuma berdoa supaya orang, ya kalau orang Betawi bilang kalau ada apa-apa itu ilmu gideh. Pernah tahu ya ilmu gideh? Ilmu gideh itu kalau misalnya Sis Jacqueline bilang, Pak Gun, yuk apa ini dong gitu misalnya, ya itu gideh gitu, lu pergi sono gitu. Gue sih cuman support ya gideh doang gitu kan ya, pergi deh sono gitu. Tapi kita sendiri tidak bergerak. Dan ini saya kira merupakan tantangan bagi kita. Apakah kita cukup hanya berdoa saja supaya pekerjanya bertambah, tapi pekerja yang ada yaitu kita sendiri, kitanya tenang-tenang aja gitu, adem ayem gitu. Mengharapkan orang lain yang melakukan pekerjaan itu, bukan kita. Katanya ABG ya, asal bukan gue. Orang lain suruh kerja tapi asal bukan gue. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya, Yesus ya itu memanggil murid-muridnya dan mengutus murid-muridnya, ya, dan memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Jadi di sini mulai ada tugas perutusan. Makanya tadi kan sempat di pengantar dikatakan bahwa ayat-ayat ini merupakan peralihan. Mungkin kalau saya belok sedikit Bapak Ibu. Jadi ceritanya begini, Injil Markus ini itu ada ahli yang membagi Injil Markus itu menjadi 5 buku ya, 5 buku. Ada ditambah dengan prolog, kisah kanak-kanak dan sebagainya, dan epilognya adalah sengsara Yesus, kebangkitan dan seterusnya. Tapi yang di tengah itu ada 5, dan 5 itu masing-masing terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ada kisah-kisah, dan kemudian ada diskursus atau pembahasan gitu. Jadi 5 itu ciri-cirinya ada, tapi kan kita nggak bahas ke sana, itu hanya sekedar cerita saja. Nah, dalam hal ini terjadi perpindahan. Ayat-ayat yang kita baca sekarang ini adalah ayat perpindahan dari kisah sebelumnya dengan kisah yang berikutnya, bagian buku berikutnya. Seperti tadi saya sampaikan pada bab 9, itu pekerjaan masih dilakukan oleh Yesus. Tetapi pada bab 10, Yesus mulai mengutus murid-muridnya. Murid-muridnya diutus, diberikan pekerjaan. Ya, cuman pemberian pekerjaan tadi tentu ya diikuti dengan mendelegasikan kuasa atau didahului dengan pendelegasian kuasa untuk melakukan pekerjaan tadi. Jadi kalau kita lihat nanti saya sebutkan juga bahwa sebetulnya murid-murid itu sudah ada, sudah dipanggil oleh Yesus. Ada ceritanya, ya ada ceritanya. Misalnya Simon Petrus, ya kan, Yohanes itu ada ceritanya mereka dipanggil, atau Matius sendiri dipanggil. Ya. Tetapi
seolah-olah dalam Injil Matius tadi di depan-depan itu mereka jadi murid tapi cuman lihat aja, jadi penonton saja. Mereka ikut saja, ngeliat gurunya ngapain, tapi mereka sendiri belum banyak berbuat. Nah, dalam bab ini tadi, bab 10 tadi, Yesus mulai merubah pola ini tadi. Yesus tidak lagi bekerja sendirian, tetapi dia memberikan otoritas pada muridnya untuk melakukan pelayanan yang nyata. Ya. Memang masih spesifik diberikan, ya, mengusir roh jahat, menyembuhkan segala penyakit, serta kelemahan umat, ya pokoknya yang susah-susah. Ya mungkin kalau zaman sekarang seperti misi sosial, ya lebih ke pekerjaan sosial. Orang sakit disembuhkan, ya kan, orang kesurupan diusir roh jahatnya gitu dan seterusnya. Nah, belum mengajar, nanti kita lihat lagi ada ceritanya lebih lanjut. Nah, di sini. Kalau kita lihat dalam Injil Matius, itu terjadi perubahan transformasi. Ya. Jadi sebelum kebangkitan di sini, misalnya penekanannya masih pada pelayanan sosial. Murid-murid diutus itu untuk memberikan tadi penyembuhan dan sebagainya. Tetapi nanti setelah kebangkitan, kita akan lihat bahwa Yesus memberikan tugas pengajaran. Bukan hanya pekerjaan sosial, tetapi ada pekerjaan pengajaran. Dua hal ini sebetulnya menjadi salah satu atau menjadi tugas pokok utama gereja kita, gitu kan ya. Selain mengajar juga memperhatikan pelayanan sosial. Kemudian ayat berikutnya menyebutkan nama rasul-rasul tadi. Ya, yang pertama Simon, ya paling top itu kan memang Simon, ya. Ya, kemudian terus sampai yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Apa yang kita bisa lihat dari di sini? Yang pertama bahwa sebetulnya murid-murid sudah dipanggil, tidak disebutkan, ya di Injil Matius pun di depan disebutkan ada pemanggilan Simon dan Andreas, kemudian pemanggilan Yohanes dan Yakobus, ya, pemanggilan Matius itu ada. Tetapi tidak semua murid disebutkan pemanggilannya, Ya. Kalau kita menyimpang sedikit, kita lihat di Injil yang lain juga ada cerita mengenai pemanggilan murid, tetapi kadang-kadang ada sedikit ketidaksinkronan, misalnya mengenai nama. Ya, kalau kita tanya 12 nama rasul itu biasanya ada perbedaan dari Injil yang ada gitu. Tetapi biasanya orang berusaha mencari menyelesaikannya dengan mencari padanannya. Misalnya Bartolomeus di satu Injil itu kadang-kadang disebut sebagai Nathanael di Injil yang lain gitu. Dianggap itu adalah orang yang sama. Tapi poin di sini adalah bahwa muridnya sudah ada, tapi sudah saya sampaikan, mereka kelihatannya belum mendapatkan tugas. Mereka hanya masih sebagai pendengar pasif. Tetapi mulai bab ini, mereka diminta untuk mulai aktif. Ya. Kemudian ada lagi yang khusus pada bab 10 ini tadi. Disebutkan di sini bukan sebagai murid, tetapi sebagai rasul. Rasul itu utusan, ya. Utusan bahasa Yunaninya apolloi. Jadi beda dengan murid-murid. Hanya pada bab ini saja Matius menggunakan istilah rasul. Beberapa kali menggunakan istilah rasul. Sedangkan di tempat lain biasanya mereka menyebutkan hanya murid-murid, nah 12 murid atau 12 saja gitu. Dan kelihatannya memang ada intensi, ada niat untuk mengistimewakan ke-12 murid ini. Kan kita tahu kan murid-murid Yesus sebetulnya bukan hanya 12, tetapi banyak kan. Ada Injil yang mengatakan misalnya ada yang kelompok 70 gitu kan ya 70. 12 itu adalah seolah-olah tim intinya begitu, 12 rasul. Dan nanti dari 12 ada lagi 3 yang biasanya dibawa-bawa ya. Seperti di Getsemani yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus gitu kan. Jadi ada ininya. Saya coba bayangkan, mungkin saya nggak tahu, cuman kita bisa bayangkan begini kan ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Kan nggak ada sekolah. Dulu kalau kita belajar ikut guru, itu berarti kita belajar mendengarkan gurunya. Dan biasanya, kalau saya suka baca cerita silat, kalau cerita silat tuh ada yang namanya murid dalam gitu. Murid dalam itu biasanya mereka hidup bersama gurunya. Jadi tinggal bersama-sama gurunya, ikut gurunya kemana saja, ya kan. Jadi mereka punya exposure yang lebih tinggi terhadap ajaran gurunya. Karena mereka bisa melihat reaksi gurunya terhadap setiap permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Beda dengan murid yang hanya datang pada saat gurunya berkhotbah. Ya kan, Yesus datang ke
suatu kota, kemudian mulai berkhotbah, orang berkumpul gitu kan. Tetapi kalau dengan murid-muridnya kan setiap pagi, siang, sore, malam itu mereka bersama-sama. Mereka bisa berdiskusi, mereka bisa bertanya. Sehingga ya kalau cita silat juga begitu. Murid dalam ini biasanya ilmunya lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka dapatkan lebih banyak karena exposure-nya jauh lebih tinggi. Nah, cuman di sini memang Rasul bukan hanya ilmunya yang tinggi, tapi memang Yesus mengistimewakan mereka. Mereka punya tugas khusus. Walaupun tidak semua rasul itu kita tahu persis apa yang mereka lakukan. Karena kita tahu, kita hanya tahu beberapa rasul saja yang kelihatannya sangat menonjol. Nah, seperti yang kita lihat, tugasnya lebih banyak ke tugas sosial. Tugas pengajaran itu ditunda setelah saat kebangkitan. Kemudian background dari para rasul bagaimana? Menurut tradisi, ya, kedua belas rasul itu punya latar belakang yang berbeda-beda, Ya, jadi di sini kelihatannya Tuhan ingin memberikan apa? Tanda-tanda bahwa yang menjadi muridnya itu bisa segala kalangan, tidak eksklusif kalangan-kalangan tertentu saja, kalangan-kalangan tertentu saja. Kita bisa lihat misalnya kan ada nelayan ya, nelayan Petrus dan Andreas. Walaupun ada juga yang mengatakan sebetulnya Petrus, Andreas itu mungkin bukan nelayan yang sederhana ya, apalagi Yohanes dan Yakobus ya. Mereka mungkin itu bos gitu, mungkin bos punya anak buah yang apa ngatur dan sebagainya, sehingga mereka relatif pintar dan mereka cukup apa literasi, punya kemampuan membaca, tulis dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi dari murid-murid ada pemungut cukai. Ya, pungut cukai itu di mana-mana dibenci orang gitu kan ya. Jadi teman-teman begini, zaman dulu tuh biasanya kan pajak belum ada SPT kan. Jadi yang dilakukan adalah mereka menunjuk orang-orang sebagai pemungut pajak. Kemudian mereka ditargetin aja. Oke, kamu X, kamu punya daerah misalnya di Kelapa Gading gitu kan ya, sebelah sini sampai sini ya kan. Nggak mau tahu, pokoknya kamu tiap tahun harus setor saya sebesar sekian gitu kan. Ya udah, terserah mereka caranya bagaimana. Ya tentu akan didukung oleh tentara dan sebagainya ya. Tetapi biasanya kan namanya orang ya kalau disuruh ngolek 100 dia nggak akan kolek 100, dia akan kolek lebih gitu kan ya. Lebihnya ya pasti masuk kantong sendiri gitu kan. Sehingga pemungut cukai itu di mana-mana memang dibenci dan biasanya mereka memang punya apa ya, dapat income tambahan yang luar biasa besar. Kita lihat seperti Sakyus kan dia mengembalikan orang-orang yang diperas ya. Karena itu tadi pajaknya 10 dia naikin jadi 20 dan seterusnya gitu kan. Kemudian sisanya dimakan. Ada juga background murid yang misalnya agak kontroversial, orang-orang zelot ya, orang zelot. Orang zelot itu apa? Itu adalah golongan orang Yahudi saat itu yang anti Romawi, anti penjajah, anti penjajah. Jadi agak ekstrim gitu kan ya. Ada yang mengatakan misalnya Yudas Iskariot juga mungkin itu juga salah satu orang yang ekstrim. Karena Iskari itu bisa berarti pembunuh gitu ya, ada golongan pembunuh gitu. Jadi mereka juga termasuk golongan yang ekstrim. Jadi kita lihat di sini ini komposisinya itu beragam ya, menunjukkan bahwa yang ditarget oleh Yesus juga adalah beragam. Bukan masalah duniawi, bukan kelompok eksklusif tertentu, tapi terbuka untuk semua orang, berbagai profesi, berbagai latar belakang. Yang menarik lagi nanti adalah mengenai kenapa 12. Kenapa 12? Ya, nah ini kita lihat bahwa kelihatannya pemilihan 12 rasul ini memang menjadi apa? Bagian dari cetak biru sejarah keselamatan Allah. Jadi bukan kebetulan, tetapi ada maksudnya. Kita lihat ya di buku Perjanjian Lama itu ada 12 suku Israel. Ya, kan? Jadi kalau dibilang umat Tuhan waktu itu ya 12 suku Israel itu tadi. Kemudian belakangan zaman Raja Daud ya, itu ada 24 tua-tua. Raja Daud itu karena dia memerintah 12 suku tadi, maka ada representasi dari 12 suku tadi, 24 tua-tua. Masing-masing suku diwakili oleh 2 orang. Pada zaman Yesus kembali kita menemukan angka 12. Ya, kenapa? Karena tampaknya memang Yesus ini kan merupakan Mesias. Mesias itu adalah orang yang dipercaya akan membangkitkan lagi kerajaan Israel, gitu kan, kerajaan Daud, gitu.
Nah, kerajaan Daud karena dari dulu mereka memakai angka 12 tadi, mungkin juga di sini memang pemilihannya 12 para rasul tadi untuk menegaskan bahwa ini adalah kelanjutan dari cerita yang lama. Walaupun sifatnya berbeda, dahulunya kerajaannya adalah fisik, sekarang kerajaannya adalah spiritual. Oke, kemudian kita masuk lagi nama ke-12 rasul. Kalau kita lihat dari tadi, ada beberapa yang kita bisa lihatnya. Yang pertama namanya itu disebut dua-dua, sepasang-sepasang. Sepasang-sepasang. Ini kelihatannya memang apa? Ada semacam petunjuk ya, kalau melayani dan sebagainya, sebaiknya itu memang adalah berpasang-pasang. Jangan sendirian gitu, jangan sendirian gitu. Tetapi dari sisi lain kita lihat lagi, yang di sini kita ingin singgung adalah mengenai penyebutan nama Petrus. Petrus disebut yang pertama. Dalam Injil-Injil yang kita kenal, memang Petrus ini mempunyai sifat yang khususnya yang disebut sebagai keutamaan Petrus. Kelihatannya bagaimana? Bukan dari ininya, tapi orang kadang-kadang melihat apa adanya. Jadi begini, Bapak Ibu mungkin masih ingat cerita kisah para rasul ya. Ada Barnabas dan Paulus gitu kan. Kita lihat pada saat awal pelayanan mereka, itu Barnabas disebutkan di depan Paulus. Tetapi di belakangnya, itu nanti Paulus disebutkan lebih dulu dari Barnabas. Ini katanya menunjukkan pada saat itu, yang disebutkan yang pertama itu lebih punya bobot dibandingkan dengan yang belakangan. Nah, untuk Petrus khususnya itu sangat kelihatan sekali. Setiap kali nama murid disebut, Petrus itu selalu disebut pertama. Ya kan, jadi kalau misalnya Getsemani itu selalu Petrus, Yohanes, Yakobus. Petrus yang disebut di pertama. Transfigurasi juga selalu Petrus yang disebutkan pertama. Kadang-kadang disebut juga Petrus dan murid-murid. Ya, tapi yang disebutkan sebagai adalah Petrus. Atau ketika orang luar mau menanyai kelompok Yesus, ya, kenapa begini, kenapa begitu, mereka sering bertanya kepada Petrus. Sebaliknya juga Petrus kadang-kadang bertanya kepada Yesus mewakili murid-murid yang ada. Jadi bukti cukup kuat ya di Injil menyatakan bahwa Petrus itu memang punya status yang agak berbeda dengan yang lain ya. Kelihatan lebih vokal karena memang dia kelihatannya yang dianggap dituakan menjadi leader dari kelompok-kelompok ini tadi. Nanti kalau ada waktu saya akan coba, saya punya bahan yang menarik untuk cerita ini tadi, tapi itu kita lihat nanti. Sekarang kita lanjutkan dulu. Silakan Sis Maria bisa baca ayat berikutnya. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, di sini juga kelihatan agak janggal ya. Hanya disuruh pergi kepada orang Israel, kepada orang Yahudi saja. Timbul pertanyaan, apakah keselamatan hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi? Ya. Kalau kita baca Injil secara keseluruhan, memang terlihat bahwa awal perjanjian, kan kita bilang perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah perjanjian antara orang Yahudi dengan Allah, gitu kan, dengan Allah. Memang yang menjadi umat Allah sampai dengan perjanjian lama berakhir atau sampai Yesus mulai, itu adalah orang-orang Yahudi. Sehingga dalam hal ini Yesus sebagai Mesias tentu menepati perjanjiannya kan, perjanjian dengan orang Yahudi ya tentu dia targetkan yang pertama adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Jadi di sini pun murid-murid juga diutus kepada orang-orang Yahudi. Perubahan drastis terjadi setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan, perutusannya itu terbuka. Jadikanlah semua bangsa muridku, gitu kan. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja. Ya. Ada beberapa penjelasan ya. Ya, mungkin penjelasan yang pertama, kalau dari Injil Matius kita bisa katakan bahwa Injil Matius ini memang Injil yang ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi memang mereka selalu mengutamakan Yahudi dulu gitu kan ya. Kalau saya melihatnya ini pengamatan kecil saja Bapak Ibu, kelihatannya memang Yesus itu kalau apa-apa sering melakukan hal-hal yang bertambah. Dia selalu bertindaknya setahap-setahap, ingin memperbaiki, tapi tidak berhenti. Yang sudah baik pun dia akan tetap
tingkatkan. Jadi meningkatkan misalnya apa? Kehidupan spiritual kita tentu akan ditingkatkan pelan-pelan. Kita lihat kan misalnya kalau pada wanita pendosa gitu kan ya, yang berzina kan, yang dirajam terus kemudian nggak jadi gitu kan ya. Yesus hanya pesannya apa? Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Ya itu orangnya kan backgroundnya udah kayak begitu, tidak berbuat dosa sudah merupakan apa? Suatu kemajuan gitu kan. Kita bandingkan dengan cerita lain di Matius, ada misalnya cerita yang orang bilang dari muda saya sudah mengikuti hukum Taurat. Nah, Yesus memberikan ujian yang lebih berat kan. Tinggalkanlah keluargamu, jualah harta bendamu, ikutlah aku gitu. Katanya kalau saya membacanya ini merupakan apa? Ajakan untuk meningkatkan. Jadi Yesus melihat nih orang ini sampai di mana. Oh, udah kelas 1. Kalau kelas 1 ya tentu kita ajak untuk naik kelas 2 atau kelas 3 gitu kan. Tapi kalau masih TK ya janganlah, biarin dia naik ke kelas 1 dulu, jangan buru-buru diajak naik ke atas, mungkin nggak kuat. Itu pembacaan saya, tapi ya terserah nanti Bapak Ibu bisa kita diskusikan bersama. Ya. Jadi ini tadi mengulang saja bahwa perjanjiannya memang ditujukan pertama kepada bangsa Yahudi, ya, terutama di Perjanjian Lama. Kemudian mulai keluar, sebetulnya bukan orang Samaria saja, tetapi orang yang ada di sekitar orang Yahudi. Orang Samaria ini karena kelihatan kan, waktu awalnya Yesus itu nggak mau pergi ke daerah Samaria. Tetapi nanti menjelang cerita sebelum kisah sengsara, dia sudah mulai masuk ke daerah Samaria, sengaja masuk ke daerah Samaria. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya ya, orang Yahudi itu dari cerita Injil itu kita bisa lihat kan, kalau orang Yahudi yang asli Yahudi zaman itu kalau pergi dari satu tempat ke tempat lain tidak mau lewat Samaria, dia akan muter jalan agak jauh asal tidak masuk ke daerah Samaria. Tetapi kelihatan nanti bahwa walaupun kadang-kadang demikian, Yesus kadang-kadang pernah juga yang terakhir itu sengaja masuk ke daerah Samaria. Misalnya kita masih ingat dia pernah berjumpa dengan seorang wanita Samaria di sumur gitu kan ya. Dan kemudian ya mengajar menobatkan perempuan tadi gitu kan. Nah itu berarti memang tadi konsepnya menurut saya adalah Yesus juga bertahap ya. Orang Yahudi dulu, kemudian sekitar orang Yahudi dan akhirnya ke semua bangsa seujung bumi gitu ya. Contoh lain lagi ya, walaupun kelihatannya utusannya itu ditujukan kepada orang Yahudi, strict ya aturannya kan masih kepada orang Yahudi. Tetapi kita lihat ada beberapa kasus bahwa tidak tertutup total bagi orang non-Yahudi. Mungkin Sis Maria bisa coba bacakan ayat Matius 15, bab 15 ayat 26 ini Sis Maria. Oke, kalau enggak saya ceritanya ini adalah di Matius ayat ini itu menceritakan bahwa ada orang wanita Kanaan. Kalau bilang wanita Kanaan berarti bukan orang Yahudi kan. Kanaan itu kan penduduk asli waktu orang Yahudi datang ke Kanaan gitu kan ya. Dia minta supaya anaknya disembuhkan. Dan Yesus bilang kan kalau ngasih makan itu pasti ngasih makan ke anak sendiri dulu gitu kan ya. Masa dikasih ke anjing ngomongnya begitu kurang lebih kan. Tapi orang tadi mengatakan ya rotinya benar buat anak-anak tapi remah-remahnya kan boleh dimakan sama anjingnya gitu. Dia sedemikian rendah hati gitu karena demikian Yesus mengagumi dia dan akhirnya menyembuhkan. Jadi kelihatan apa? Prioritas Yahudi tapi tidak 100% harus selalu Yahudi. Dan ini nanti akan berubah belakangan. Ya. Ini tadi saya sudah sebutkan, ya kalau Matius memang fokusnya kepada orang Yahudi, paling banyak mengikuti apa adat dan kebiasaan orang Yahudi. Ya. Juga banyak apa mengutip Perjanjian Lama mengenai nubuat-nubuat kedatangan Mesias. Ya. Oke, silakan Sis Maria untuk bacakan ayat yang terakhir, 2 ayat terakhir. Oke, kalau tidak, ya saya bacakan dulu ya. Untuk ayat ke-7, pergilah Pergilah dan dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Jadi pesan yang disampaikan pertama adalah kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jadi jangan misionaris itu ada dua. Pertama pemberitaan kabar gembira, dan yang berikutnya adalah tindakan pemulihan. Ya, lebih ke arah sosial tadi, pekerjaan sosial. Dua-duanya harus dikerjakan, harus dikerjakan. Dan seperti tadi yang disampaikan, Yesus mengutus bukan cuma asal mengutus, tapi dia juga memberikan kuasa untuk melakukan pelayanan. Kalau kita lihat di sini, ya kelihatannya memang Tuhan Yesus punya rencana melibatkan manusia. Kita kan tahu Tuhan itu maha kuasa. Kalau kita kutip teman-teman kita yang Muslim kan ada istilah, saya lupa kalau tidak salah, namanya kum fayakum, ya Tuhan bersabdalah maka akan terjadi, begitu kan? Kalau Tuhan mau apa aja bisa terjadi. Tapi untuk rencana keselamatan ternyata tidak. Tuhan Yesus menggunakan para murid, para rasul dan murid-murid yang lain. Berarti memang Tuhan menghendaki keterlibatan manusia dalam hal ini. Bukan Tuhannya jalan sendiri, manusianya terima matang. Tapi tidak, Tuhan mengajak kita untuk melakukan pekerjaan ini tadi. Jadi perutusan tadi biasanya orang mengatakan kalau di Injil Matius perutusan tadi terjadi setelah kebangkitan, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, gitu kan. Tetapi ternyata di sini tidak. Di depan itu Yesus sudah meletakkan fondasi, dasar-dasar perkembangan untuk masa depan, bagaimana kita mengembangkan ajaran Yesus, ya, menyebarkan ajarannya kepada semua orang. Nah, ini tentu juga berlaku untuk gereja. Berarti gereja bukan terjadi pada saat Yesus mengatakan, engkau Petrus, engkau batu karang, dan di atas batu karang ini kudirikan gereja, jemaatku, gitu kan ya. Tetapi di sini kelihatan Yesus di depan sebelum itu sudah melakukan preparation, sudah melakukan persiapan, pengkondisian, ya, bahwa ke depannya itu pekerjaan itu akan dilakukan oleh manusia juga. Ini membuat kita merenung bahwa kita memang diundang untuk turut aktif dalam pelayanan dan penyebaran kabar gembira. Karena memang tampaknya demikianlah yang direncanakan oleh Tuhan. Dan kemudian kalau kita lihat kuasanya itu adalah fisik dan mental, gitu ya, fisik dan mental, spiritual. Yang disembuhkan bukan hanya fisiknya, tetapi juga spiritualnya. Karena ada misalnya mengusir setan. Kalau dulu kan orang stres gitu, itu dianggapnya kan kemasukan atau bagaimana gitu kan. Ya, jadi ini fisik dan spiritual. Kemudian Yesus juga mengatakan, ya, kamu sudah terima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma juga, gitu. Apa yang kita terima, kita berikan kepada orang lain. Kita sharingkan kepada orang lain. Kita itu bukan wadah penyimpanan, tapi adalah saluran, katanya gitu, saluran. Tapi kalau kita benar-benar mengikuti ini, ceritanya nanti agak susah sendiri kita. Karena kita sampai pada renungan ini kan. Jika kita mengklaim bahwa apa yang kita punya adalah kurnia dari Allah, maka timbul pertanyaan kan, mesti nggak kita bagi kepada orang lain gitu kan? Ini teori ngomongnya gampang, jalaninya susah. Ya. Saya juga kalau ketemu begini, meringis-meringis aja gitu ya, susah ngomongnya, susah komentar ya. Kita tahu teorinya, tapi pelaksananya susah. Ya. Gampang ngomongnya, susah ngejalaninya. Oke, jadi kita lihat yang kita bahas ayat-ayat Injil malam ini itu ada pergerakan seperti terlihat pada presentasi tadi. Pertama dimulai dari empati, ya, kemudian ada unsur urgensi karena tuayanya banyak, pekerjanya sedikit, ya. Kemudian ada organisasi, persiapan untuk pengajaran, ya, pemberitaan kabar gembira di masa depan, organisasinya mulai ada, ya. Kemudian juga terakhir patokan, ya, misinya, tujuannya itu membagikan kurnia secara cuma-cuma, ya. Jadi kelihatannya memang ini secara terstruktur sudah diarahkan demikian. Nah, karena mulainya dari rasa iba tadi, kita selalu sering-sering bertanya, apakah kita punya frekuensi belas kasih yang sama dengan Kristus saat melihat penderitaan di sekitar kita hari ini? Apakah kita cuma ngomong, kasihan lu, tapi ya udah gitu kan ya, sebatas itu saja, atau ada hal lain yang harus kita lakukan?
Kalau saya pribadi ngelihatnya ya seperti tadi kan, Yesus juga ngajarnya bertahap, mungkin juga kita lakukan yang bertahap kan. Tidak bisa kita seorang diri mungkin muluk-muluk mengatakan, wih, semua yang menderita di dunia kita bantu ya. Tapi kita mulai mencoba langkah pertama. Siapa yang kita bantu, yang ada di depan mata kita, yang bisa kita bantu, ya cobalah kita bantu. Nah, ini juga beberapa refleksi ya. Apakah kita bersedia? Ya, apakah kita mau mengambil peran aktif? Ya kan? Kalau dari ayat-ayat hari ini, nampaknya kesanalah arah yang diminta oleh Tuhan. Tinggal kita bagaimana menanggapinya. Oke, ini bagian pertama, ya bukan maksudnya bagian intinya. Kalau yang ini sudah agak menyimpang ya, tapi waktunya jam 11. Kalau mau ada video klip sedikit, bagaimana Sis Jacqueline? Apakah bisa sekitar 10 menit? Bisa sih Pak Gun. Bisa ya? Langsung dari Pak Gun kan yang ini ya. Saya ini kan ya, saya Ya, coba iya, dulu. Pak. Oke, mohon maaf sebentar Bapak Ibu ya. Kita kan sudah tua jadi kadang-kadang sebentar ini nggak keluar. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf sebentar, tunggu sebentar. Saya coba screen share dulu. Share. Oke, saya coba. Apakah nampak? Belum. Lagi progres, Pak. Lagi progres ya, kita tunggu sebentar. Udah sih Pak Gun. Udah ya, suaranya Ada muncul nggak? suaranya. Suaranya Suaranya belum, belum. Pak. Belum, nanti di tengah baru ada suara. Oke. Oh, suara. Ini ceritanya mengenai seorang tua yang Udah kehilangan muncul, Pak. voicemail. Terdengar ya sekarang? Udah. Ya, sudah. 你可唔可以話俾我聽，點解我要虧？首先，申請根本唔係登記本人，更何況我哋公司其實冇做錯。就算做到，你知唔知道要嘥幾多人力物力？我明白公司冇必要咁做，亦都通知晒所有嘅客戶。今次嘅系統升級係需要自己將舊嘅資料轉換到新嘅系統入面，但係點解我哋唔試下幫佢呢？因為我相信每一個人都有啲嘢係對佢特別重要嘅。眼神用力多少少。好耐冇聽到你把聲啦，好忙啊？忙歸忙啊，記緊要食飯。阿爸聽日煲湯，你得閒就翻嚟飲啦。
Happy birthday to you, Happy birthday to Papa, Happy birthday to you。快啲許願啦！好嘢，飲杯。冇乜嘢，阿爸掛住你，想聽下你把聲。你已被接駁到93187998嘅留言服務。你已被接駁到你已被接駁到我要查個電話，我要查個電話。你好，歡迎致電流動電訊。請問有啲咩可以幫到你？冇咗，點解冇咗㗎？先生，呢度係電訊公司，你係咪打錯電話號碼？先生3年啦，已經3年啦。呢3年嚟，
我按時交費，1分鐘都冇用過㗎，真係冇。你頭先許咗個咩願啊？阿爸冇嘅心願，只係希望你開心心、快快樂樂。我只係想留住我哋把聲，一把已經聽唔返嘅聲。Hello Hello，我而家唔得閒聽你電話，有咩講低啦，我會盡快覆你噶啦，拜拜。林先生，我哋呢度係流動電信蛋嚟㗎，請你聽下，係咪呢一段？我過去那死黨早晚。Oke, ceritanya agak pelan tapi menurut saya ini ya menarik ya. Jadi ceritanya kalau boleh saya ulang sedikit itu tadi bapak kehilangan putrinya. Ya, dia putrinya punya voicemail ya, voicemail Bapak Ibu tahu kan dulu kan bisa diisi dengan suara kita kan, halo dari siapa, nah saya lagi nggak sempat, tolong tinggalkan pesan gitu kan. Karena anaknya udah nggak ada, dia bayar abonemen teleponnya dibayarin hanya supaya dia bisa dengar suara itu, karena dia gaptek, nggak bisa kalau yang nggak gaptek kan bisa rekamannya bisa diambil gitu kan ya. Jadi dia mempertahankan telepon tadi untuk bisa mendengarkan suara anaknya. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, yang pegawai perempuannya tadi itu yang punya belas kasih. Itu kan sebenarnya kan bukan urusan dia, ngerepotin dia doang. Dan kalau tadi ceritanya kan ada kan, waktu mau migrasi sudah diberitahukan berkali-kali. Kita mau migrasi, Anda harus save data masing-masing gitu kan. Nah, tetapi kemudian ternyata ini si kakek gaptek jadi nggak tahu. Nah, padahal dia itu yang satu-satunya hiburan dia saat ini adalah mendengarkan suara putrinya yang sudah tidak ada gitu. Nah, inilah contoh belas kasih tadi. Tidak perlu besar-besar, tapi kecil pun kalau itu memang berarti bagi orang lain, itu merupakan contoh pengejawantahan belas kasih. Oke. Masih ada waktu lagi, saya masih ada sedikit bahan. Apakah kita mau teruskan atau mau kita stop dulu, Sis Maria, bagaimana? Boleh, masih 8.14 ya? Kita teruskan dulu ya, oke. Iya, Kalau masih. gitu saya lanjutkan share screen lagi. Ini saya cepatkan saja deh. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan ayat kita, tapi sudah ditambahkan dengan yang lain lagi ya. Jadi Injil Matius tadi kita lihat ada beberapa poin ya, beberapa poin. Terutama sekarang yang kita lihat adalah mengenai penunjukan para rasul, mengenai angka 12 tadi kan saya sebutkan itu adalah bagian dari rencana kebangkitan kerajaan Daud gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya adalah tradisi pemikiran Yahudi. Ya, jadi Injil Matius itu sangat Yahudi, gitu, sangat Yahudi. Dia berusaha membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya. Jadi mengembalikan kerajaan Daud yang sudah runtuh. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu rindu dengan zaman mereka punya kerajaan sendiri, yaitu zaman Daud. Ya, zaman Daud. Ya. Kita lihat kan dalam Injil Matius juga ada beberapa kali disebut ya, yang misalnya orang buta disembuhkan kan manggil Yesus, Yesus anak Daud gitu kan ya. Jadi kelihatannya memang ke sana arahnya gitu. Nah, kemudian angka 12 tadi kita udah tahu, udah sebutkan tadi itu mungkin ada kaitannya dengan masa kerajaan Daud ya, 12 Bani Israel, 12 perwakilan
suku Israel dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut mengenai Petrus. Kita tahu bukan pada bab ini, tapi pada bab berikutnya di bab 16. Jadi bab 16 itu ada kan, engkau Petrus dan di atas batu karang ini. Nah ini Bapak Ibu mungkin sebenarnya kalau kita mau baca katanya, begini logikanya. Pada saat Yesus berbicara dengan murid-murid, kemungkinan besar mereka menggunakan bahasa Aram gitu ya, bahasa Aram. Bahasa Aram dari batu karang adalah Kefas. Kita tahu Simon Petrus itu disebut Kefas juga gitu. Nama aslinya sebenarnya Simon, cuman oleh Yesus diberi nama Kefas. Karena Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani, maka Kefas itu adalah Petrus dalam bahasa Yunani. Sebenarnya itu kata-kata yang sama. Cuman kalau bahasa Yunani, antara batu karang orang dengan batu karang beneran, itu ada perbedaan sedikit di artikelnya. Ya, itu bahasa ruwet lah, pokoknya ada sedikit beda. Tetapi kalau kita kembali ke bahasa Aram, itu sama-sama Kefas. Jadi kata-katanya yang tepat adalah engkau Kefas dan di atas Kefas akan aku dirikan jemaatku, gitu kan. Kemudian aku akan berikan kunci kerajaan surga, ya, yang kau ikat akan ikat, yang lepas akan kau lepas akan kau lepas. Itu buat kita adalah penunjukan paus, kekuasaan paus gitu kan. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam kerajaan cerita dari zaman kerajaan Daud dahulu, itu ada di Yesaya 22 ayat 22 itu ada. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kisahnya di sini adalah raja memberikan kuasa kepada seseorang, ya, orang yang dia percaya gitu kan ya. Kalau dia nggak ada, berarti orang yang dipercaya tadi boleh buka, boleh tutup. Ya, dia memberikan yang punya kuasa gitu. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Yesus kepada Petrus tadi. Apa yang kau ikat dan apa yang kau lepas gitu. Malah sebetulnya ada yang lebih menarik lagi. Dalam tradisi Yahudi pada saat itu, ya, kalau dibilang kuasa mengikat dan melepas, itu spesifik merujuk pada penafsiran kitab suci. Penafsiran kitab suci, ya, itu bisa melepas, bisa melarang, bisa membolehkan, gitu kan ya. Itu kuasa tadi disebut mengikat dan melepas tadi. Oke. Jadi hamba yang diberi kuasa tadi pada zaman Daud tadi namanya Eliakim. Ya. Jadi penunjukan Petrus itu mirip dengan penunjukan Eliakim tadi, gitu. Kan kita tahu kalau dalam pelajaran kitab suci kita sebut sebagai tipologi, ya, tipologi. Ya, jadi kita lihat bahwa gereja bukanlah institusi baru, tapi kan kita asumsi dasarnya gereja itu merupakan kebangkitan dari kerajaan Daud yang lama, walaupun sekarang di dalam bentuk rohani. Ya. Kalau kita lihat struktur dalam kerajaan Daud tadi, itu tadi. Pertama dia punya wakil. Daud punya wakil yang bisa mengikat dan melepas tadi. Sama dengan gereja kita. Kemudian ada yang menarik lagi. Pada saat zaman kerajaan Daud, ya, itu yang berkuasa, itu yang disebut ratu. Ya, bukan ratu, sebenarnya istilah mereka tuh gebira. Cuman memang sering disebutkan sebagai ratu, karena orang nomor 2 setelah raja, begitu ya. Itu adalah gebira. Gebira itu adalah ibu dari sang raja. Ya, beberapa alasan, katanya salah satu alasannya kan kalau kayak Salomo istrinya banyak banget kan ya, ada berapa? 1000 kalau tidak salah, hampir 1000 atau ya. Kalau 1000 yang mana yang istrinya susah. Tapi kalau ibu hanya 1. Ya. Kalau istri dalam zaman itu mungkin punya motivasi perkawinan politik dan sebagainya. Tapi kalau ibu ke anak itu hubungannya bukan politik, hubungannya adalah hubungan darah gitu ya. Sehingga rajanya lebih percaya kepada ibunya. Ada cerita nanti Salomo, kalau ada orang mau minta sesuatu ke Salomo, ada ceritanya mereka mintanya lewat gebira tadi, lewat ibunya, Bathsheba, ya, Bathsheba, yang posisinya adalah sebagai gebira. Jadi di sini, kalau Bathsheba datang, maka Salomo akan memberikan tempat duduk di sampingnya. Tempat duduk di sampingnya. Ya. Jadi diperlakukan dengan sangat hormat. Nah, ini mirip dengan penghormatan kita kepada Bunda Maria. Kurang lebih seperti ini. Ya. Jika Yesus adalah Raja Daud yang baru, ya, kerajaannya punya seorang ibu raja. Itu yang menjadi pemahaman umat Katolik atas penghormatan, ya, kepada Bunda Maria. Ya. Jadi kita lihat pada kerajaan Daud yang baru. Ya.
Sebagai gebira baru, Maria duduk di samping tahta putranya, meneruskan fungsinya sebagai perantara doa yang paling berkuasa bagi umat manusia. Ini ringkasannya. Kalau kerajaan Daud, ya, rajanya keturunan Daud, ya kan, ya, ada wakil kuasanya, ya, kemudian ada gebiranya. Kalau kita umat Katolik, ya begitu juga, ada rajanya tetap Kristus, tapi kita punya wakilnya, ya, dan kita punya juga gebiranya juga ada. Itu saja. Ini sih sekedar ini saja memperkuat kenapa kita percaya kepada Paus dan Bunda Maria. Oke, saya kira kita lanjutkan saja, ya. Jadi Injil hari ini yang kita bahas itu merupakan undangan personal bagi kita untuk turut serta aktifnya melakukan pelayanan. Terima kasih. Oke, kita bisa lanjutkan. Baik, terima kasih. Silakan, Bu Maria. Ya, terima kasih Pak Gun. Ya, Pak Gunawan yang sudah menjelaskan materi gokil hari ini, yaitu belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yang tadi kita sudah dengarkan dengan sangat jelas. Juga dua tambahan lagi, yaitu video dan tadi mengenai Petrus, ya, pengangkatan Petrus. Semoga ini dapat membantu dalam membawakan materi ini di lingkungan Bapak Ibu. Baiklah, sekarang waktunya bagi kita semua, bila mau bertanya atau sharing, bisa membuka mic-nya. Bapak Ibu pasti mempunyai pengalaman, atau silakan berbagi cerita buat kami semua di sini. Mari silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Boleh langsung membuka videonya, membuka mic-nya, atau dengan dari menuliskannya di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu. Gimana nih? Belum ada yang. Belum ada yang tanya, ya. Iya. Makanya kita kasih bahan tambahan begitu, nanti kalau enggak kelamaan nunggu. Maria, selamat sore, malam. Selamat malam, Bu Eti. Maaf saya nggak buka kamera, soalnya lagi kurang fit ya. Baik, Bu. Saya appreciate sekali Pak Gun itu kalau membawakan kukil ataupun renungan itu sangat kreatif dan penuh inovatif. Saya menggali lebih dalam hal-hal berhubungan dengan konteks. Terima kasih banyak Pak Gun. Dan satu hal yang tadi mengenai permuritan, Yesus mengutus 12 murid itu kan ring 1 ya Pak Gun ya. Iya. Kemudian ada juga Yesus mengutus 70 orang muridnya itu loh Pak Gun. Iya. Nah itu kan kemudian dilanjutkan dengan bahwa tadi dikatakan sebaiknya berdua-dua. Kita ini kan sudah ring keberapa nggak tahu, tapi kan tetap menjadi murid Yesus. Nah, yang sekarang ini ya bukannya banyak ya, tapi kan ada kejadian bahwa, nah yang dikatakan pergi berdua-dua itu, kalau misalnya kita tidak hati-hati, itu kan bisa akhirnya menjadi melenceng, apalagi kalau itu, maaf ya Pak, berlainan berbeda gender itu loh. Gimana caranya Pak Gun supaya ada tips? Pertama terima kasih Bu Eti atas pujiannya. Waduh, kalau saya udah bilang Bu Eti muji jangan tinggi-tinggi, jatuhnya sakit nanti. Tapi kalau itu tadi kan Bu Eti kayak lagu Marilah Kemari ya, tapi awas jangan pergi berduaan gitu. Tetap dalam lingkaran. Saya kira memang tujuannya mungkin sebetulnya ke sana, cuman saya nggak tahu apakah dalam zaman itu kalau kita lihat ya, yang pergi itu mungkin kebanyakan adalah murid laki ya Bu Eti ya. Jadi yang pergi berdua-duaan itu adalah laki dengan laki gitu kan ya. Zaman saat itu kan nggak agak kecil kemungkinannya kan laki dengan perempuan pergi bareng yang
Ya kayak temen muslim kita, bukan muhrimnya gitu, istilahnya bukan kaitan apa-apa, pergi berduaan gitu. Nah, kalau zaman sekarang Ya, saya kira ya memang agak susah, yaitu tergantung kontrol kita sendiri kan ya. Nah, saya cuman sharing aja. Saya pernah waktu itu diceritain sama Romo Anton ya, yang di Kelapa Gading yang dulu itu. Romo Anton pernah cerita ya, kan, dia misalnya bilang saya beritahu kepada eh, romo-romo yang masuk ke Kelapa Gading, terutama romo-romo yang muda, dia bilang begitu kan. Kalau ada umat ya. wanita mau apa konsultasi, katanya pertama yang harus dilakukan adalah duduknya seberang-seberangan, katanya. Jangan duduk samping-sampingan, katanya. Duduk seberang supaya ada meja di tengahnya, katanya. Ya kan. Terus jangan pegang-pegang tangan. Kalau nangis biarin aja dia nangis. Kasih tisu tapi jangan dilapin tisunya gitu. Maksudnya hal-hal itu mesti kita sendiri yang ngontrol, saya kira Bu Eti, yang nggak bisa dilepaskan begitu saja. Namanya kan apa? Pisau. Pisau itu berguna atau berbahaya kan tergantung dari pemakainya gitu. Kalau kita mau hati-hati ya pisaunya selalu kita sarungin gitu kan, jangan dikeluarkan takut nanti kepotong gitu, kecuali memang mau dipakai. Jadi menurut saya nggak ada jawaban cesplengnya, nggak ada Bu Eti, cuman hanya ada ya kita masing-masing harus kontrol diri aja gitu, kontrol diri aja. Karena Waspada. kontrol dirinya maksudnya jauh-jauh hari gitu. Jangan, oh gua mah yakin nggak kenapa-napa, berani nyerempet bahaya. Ya itu problem nanti kalau begitu gitu kan. Saya kira begitu aja Bu Eti. Terima kasih. Ya, ya intinya waspada sendiri ya Pak ya. Iya, nggak bisa ditolong Bu Eti kalau itu. Hmm, Iya, terima kasih Pak Gun. terima kasih Bu Makasih Eti. Bu Eti. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Atau sambil menunggu Bu Maria, silahkan sharing atau apa Bu Maria? Saya Iya, sharing apa ya? Dalam hal itu, Bu, berbelas kasih, Bu. Ada contohnya enggak? Berbelas kasih. Ya, sementara ini ya kasih itu kita membalas kasih itu kita nyatakan dengan pengampunan ya. Jadi kalau sistem saya tuh di saya misalnya ada hal-hal yang eh, mungkin orang itu nggak tahu kalau mungkin menyelkit di saya gitu ya. Tapi bagi saya tuh itu adalah satu eh, seperti ujian juga buat saya ya bahwa sanggup nggak saya em, menjalaninya atau menerimanya gitu. Dalam hal ini bisa aja dengan pasangan ya, misalnya gitu ya. Kita disakiti, kita eh, diapain aja lah terserah lah. Pokoknya dia merasa dia benar dan dia lakukan sesuai keinginan dia tanpa mikir lagi kitanya yang tersakiti gitu. Tapi dalam hal ini saya selalu membawa itu semua dengan doa. Mungkin saya nggak bisa beri banyak, saya nggak punya, maksudnya nggak bisa memberikan apa-apa kalau orang kenapa gitu. Tapi dalam hal ini saya adalah langsung berdoa. Yang saya lakukan pertama pasti rosario. Jadi belas kasih saya, atau ketika saya melihat orang itu sakit, tiba-tiba di hati saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan dia. Itu terucap gitu aja. Misalnya orang itu pemulung gitu yang ngadu ke saya, Bu saya pusing kepala saya gitu misalnya ya. Saya tanpa tunggu-tunggu lagi, langsung saya ucapkan di dalam hati batin saya, Tuhan berikan dia pertolongan, bantu dia untuk sembuh. Ya
puji Tuhan dia besok ya datang lagi, sembuh saya Bu katanya pakai koyo. Ya saya bilang ya udah, oke. Padahal saya nggak ngomong apa-apa sama dia, saya cuma bilang ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya minum Panadol gitu, saya bilang gitu, kadang sambil lewat gitu ya. Tapi ya dalam hati saya sembuhkan dia gitu. Jadi kadang-kadang kita berbelas kasih itu tidak hanya dihitung dari jumlah yang kita kasih ataupun apa, tapi bagi saya pengampunan, kasih, doa, dan berbaik hatilah dengan orang gitu, nggak usah cari musuh gitu ya. Dulu tetangga saya juga masalah-masalah apa gitu juga ribut, tapi bagi saya tetap ingin berteman dengan tetangga saya. Saya nggak pernah ribut gitu dengan tetangga. Dia mau bikin apa aja, saya diam aja. Misalnya jalan kita udah banjir, dia naikin jalannya lebih tinggi sebelah kanan saya gitu. Ya mau bilang apa? Airnya berarti masuk ke saya gitu lebih banyak. Tapi ya sudah, kamu mau lakukan, lakukanlah. Saya ingat Yesus saja lebih parah lagi dibikin. Saya sih tabah aja dah, biar aja dah, terserah. Ya nanti Tuhan yang membuatkan saya bagaimana supaya saya lebih baik lagi. Itu aja kira-kira Pak Gun. Kalau contoh-contohnya, Ya, iya, terima kasih. ya. Ya, kalau belum ada, saya juga sharing aja cerita lama. Tapi dulu zaman saya masih pacaran dulu ya. Saya udah kerja, tapi masih pacaran, belum menikah. Seingat saya itu. Itu malam-malam ya, namanya pacaran pulang kan malam kan ya. Itu malam mungkin saya pulang udah di atas jam 12 mungkin, atau sekitar jam 12 malam lah. Lewat yang namanya Jakarta Bypass, waktu kenalnya Jakarta Bypass ya. Itu kan agak gelap kan jalanannya kan. Saya lagi jalan, tiba-tiba saya lihat di kejauhan ada motor jatuh, nggak ada hujan, nggak ada angin, tuh motor jatuh gitu. Ya, kita kan, waduh, kalau logikanya jalan kan langsung mikir kan, wah, ada nggak ada hujan jatuh itu, jangan-jangan dia mau ngejebak kita gitu ya. Nah, teman-temannya udah ngumpul, kita berhenti dikerubutin gitu kan ya. Jadi akhirnya saya lewat terus. Tapi sampai sekarang saya bertanya-tanya, apakah harus begitu atau harus berhenti ya gitu ya. Karena kalau jalan terus untuk keselamatan kita, tapi nggak ada belas kasih gitu kan ya. Ya, tapi kalau berhenti resikonya kita bisa-bisa dikerjain orang. Belum tentu, tapi bisa saja dikerjain orang gitu. Nah, itu buat saya menjadi suatu dilema ya, dilema. Kalau ada kasus begitu, mana yang harus kita lakukan gitu kan ya. Apakah berhenti atau jalan terus gitu. Salah nggak kalau jalan terus? Kalau berhenti, bego nggak kalau kita berhenti gitu kan ya. Ya itu kadang-kadang dalam kehidupan kan ada aja gitu hal seperti itu kan. Ya, itu aja sharing pengalaman saya. Terima kasih. Iya. Mari Bapak Ibu sekalian boleh cerita juga mengenai kita berbelas kasih kepada sesama kita, siapapun dia. Ya, kita terima, kita coba berikan kekuatan juga untuk diri kita ya. Jadi kita memberi kasih itu adalah pengampunan. Kalau kita membenci, kebencian itu hanya membuat luka. Jadi lebih baik mengasihi. Silakan Bapak Ibu. Mari silakan. Masih ada waktu nih. Baru 8.35. Oke, sambil menunggu saya sharing aja mengenai presentasi malam ini. Tadi kan Bu Eti nanya saya ada mungkin memang ini Bu Eti menyiapkan bahan yang kali ini agak repot ya, karena menurut begitu dibaca kan nggak terlalu banyak yang bisa kelihatannya, ayatnya begitu-begitu saja gitu kan. Beda dengan kalau kita ngomong Thomas begitu kan memang lebih kontroversial, lebih heboh begitu ya. Ini susah. Ya, saya jadi ingat ini Bu Eti, banyak pastor dulu yang cerita kan, kenapa kalau pastor khotbah itu suka atau sering kali dibilang kering gitu kan ya. Karena masalahnya Romo begitu kan, kalau mereka khotbah hari Minggu, mereka harus merefer pada bacaan pada hari tersebut gitu kan ya, dia bilang. Jadi nggak bisa ngelantur kemana-mana.
Saya kalau Iya, begini iya. ngerasain gitu. Kalau bahannya susah memang kitanya jadi pusing, mesti ngorek-ngorek kiri kanan depan belakang supaya mendapatkan sesuatu gitu kan ya. Tapi syukur Iya, Pak. ternyata ada juga apa? Enggak apa ya? Nggak ada gimana yang kita anggap mula-mula nggak ada apa-apanya. Ternyata kalau digali-gali banyak juga isinya gitu. Ada juga isinya gitu. Yang kadang-kadang kita nggak sadari. Makanya tadi saya siapkan bahan tambahan itu juga karena begitu. Oh, jangan-jangan tadinya karena saya pikir, waduh ini nanti baru setengah jam udah kelar ini kalau begini. Karena ya dan Iya, iya, kalau kita iya. lihat yang guidance dari KAJ sebenarnya udah cukup bagus gitu. Makanya banyak yang saya ambil juga gitu kan ya. Gitu aja Bu Eti. Jadi memang ya mesti Hmm. rajin korek-korek kiri kanan Bu Eti. Iya, betul. Itulah disitulah Pak Gun punya talenta sebetulnya untuk menggali lebih banyak. Nah, nih, itu pasti tidak lepas dari Roh Kudus yang memberi pencerahan ya, Pak Amin, ya. amin. Iya betul. Pak Gun waktu, oh ya tadi saya lo kenalin Pak Gun tuh ini ya dari KPKS Angkatan 32. Pak Ya, Gun paling satu aktif angkatan dulu di kita. kelas. Iya, saya saksinya soalnya. Iya, Pak Gun banyak bertanya, banyak inilah pokoknya yang lebih aktif dari semuanya. Enggak juga lah, Bu iya, iya, Mar. iya. Saya sih biasa Bener, aja. banyak sering bertanya, sering apa gitu. Iya, Kelihatan ya, Mar. iya. Saya nggak tahu ketemunya di KKS ini. Saya pikir Pak Gun tuh bukan di Kelapa Gading gitu. Iya, Saya itu taunya Kelapa sama Gading Yuna. saking gedenya kita nggak saling kenal jadinya. Iya, jadi saya pikir Pak Gun ini pasti orang-orang Jakarta Barat atau mana gitu. Tapi nggak pernah ngomong, kita nggak Aduh. pernah ngobrol. Nah, tahunya ketemunya di sini. Iya. Memang kalau mau bicara tentang belas kasih itu kan tidak lepas dari bagaimana kita berbagi, memberi, dan eh, banyak motivasi sih sebetulnya. Kita kalau mau memberi, apalagi menolong, berbagi itu kan mikir dulu ya. Iya, Mau iya. kasih di lampu merah aja, ya itu tadi. Waduh, jangan nanti saya ditodong lah. Terus udah gitu nanti, makin membuat dia males lah. Kenapa dia nggak mau kerja ya? Ibu-ibu gendong anak, jangan anaknya itu anak sewaan lagi. Jadi pokoknya banyak sekali yang dipikirkan. Akhirnya lampu merahnya udah menyala hijau, udah nggak jadi memberi. Gitu dah. Terus ada lagi motivasi lain kalau kita misalnya memberi orang yang berkesusahan. Kita masih mikir lagi, apakah berguna ya saya ini kan ada dibilang jangan memberikan ikan tapi berikanlah kail lah sulit lagi kita mau diapain ini orang ini kita bisanya cuman ya udahlah bagi uang gitu aja misalnya itu kan banyak sekali hal-hal yang menjadi pertimbangan kita sehingga menghambat kita untuk berbagi berbelas kasih apalagi memberi karena semakin banyak ya nggak tahu ya banyak seberapa ya tapi semakin banyak orang yang mau yang punya sesuatu itu kayaknya sih susah untuk memberi karena jangan jangan sampai nanti apa yang aku punya itu habis aku berikan kepada orang lain kan gitu. Jadi banyak hal yang membuat kita tuh terhalang sebetulnya untuk mau berbagi ya Pak Gun ya. Iya, iya Bu. Nah itu Gun. Dan ada juga Bu, kalau nggak mau begitu jangan mendalami kitab suci Bu, karena itu tadi saya bilang saya merasa sering tersindir kalau baca begitu. Waduh, itu yang saya bilang kan kalau kita bilang semua datang dari Tuhan, ya berarti kita mesti bagi juga orang bukan dari kita gitu kan ya. Iya Tapi iya. apa kita sampai malam berapa Pak jauh kita mesti Gun. bagi kan itu yang kita takutkan kan? Tuh ada yang mau sharing tuh Pak Gun siapa tuh? Ya. Silakan. Baik, saya selamat malam Pak Gun Selamat dan Bapak malam. Ibu semuanya. Saya Paulina dari Pati. Kebetulan Pati. juga seperti yang disampaikan Pak Gun, Romo Anton pernah di sini juga. Oh, iya. Oh iya iya. Ya, jadi sharing saya terkait belas kasih, memang seperti Bapak Ibu sampaikan itu betul. Kadang semakin kita memiliki sesuatu itu semakin banyak pertimbangan begitu ya ketika ini jadi menghalangi untuk berbelas kasih. Maka ketika kami ada di komunitas Kerahiman Ilahi, hal yang paling dapat kami sharingkan yaitu berbelas kasih melalui doa. Seperti Ibu tadi spontan ya,
Tuhan tolonglah sembuhkan dia. Seperti itu kalau melalui doa. Nah, itu kami lakukan setiap hari, setiap kali sehabis ini misa harian. Jadi kami berkumpul di ruang adorasi, kemudian mendoakan orang-orang yang kami tahu sedang sakit, baik itu yang Katolik maupun yang non-Katolik. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sharingkan, karena ini pasti tidak lagi banyak pertimbangan, butuh keikhlasan waktu saja. Begitu. Selamat malam, terima kasih. Mohon maaf saya tidak open kamera karena Terima kasih jaringannya Bu tidak Paulina. begitu Terima kasih. bagus. Terima Ya. kasih Bu Paulina. Iya, Ya, itu juga salah benar Bu. satu doa itu juga bisa kita sampaikan walaupun tidak kelihatan, tapi kan itu memakan waktu kita kan. Jadi saya kira kita bisa juga ikut apa istilahnya kebaikan kecil kayak siapa Santa Teresia Lisu kalau tidak salah ya. Kebaikan yang kita lakukan harus tidak selalu yang bombastis yang luar biasa. Kadang-kadang yang kecil pun mungkin juga itu ada manfaatnya begitu, ada manfaatnya. Ya. Betul Pak. Mari yang lainnya, silakan. Selamat malam, saya Selamat malam, Edwin. Pak Halo, Edwin. Pak Edwin ya. Ya, saya jadi pengen ikutan sharing juga deh jadinya, karena Silakan, buat saya Pak Edwin. momennya pas banget. Ya, jadi Silakan gini Pak. aja sih, cuman kemarin pas baru weekend kemarin saya sama komunitas meditasi Kristiani di Yakobus, kita kayak ada semacam retret di Sentul, dan terus bacaannya saya rasa mungkin nggak sama, tapi pas di renungannya itu ada tulisan, maksudnya yang tentang bacaan minggu lalu tentang tubuh dan darah Kristus, tapi renungannya itu pastor dari bukunya itu dia bilang katanya ada seorang pastor yang ke desa kecil, dan setiap kali masuk ke desa kecil itu dia ngelihat ada satu rumah miring, ternyata dilihat ada isinya tuh satu keluarga tua. Terus kemudian dia melanjutkan pekerjaannya sebagai pastor di gereja di desa itu. Sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 3 minggu, terus minggu keempat dia bilang lagi ke warga di sana, umat di sana, mungkin ini pertemuan saya terakhir karena minggu depan saya nggak akan lagi melayani di desa ini. Semua umatnya bingung kan, kenapa? Ya karena saya tiap minggu membawakan tubuh dan darah Kristus, tapi tidak ada satupun warga di sini yang membantu rumah yang miring itu. Jadi dia merasa pasturnya itu sia-sia. Terus kemudian saya nggak tahu dapat giliran sharing atau apa, ngomong gitu ya, saya ngomong. Dan makanya saya pikir jadi saya sharing di sini juga. Jadi saya ngomong, sebenarnya untuk berbuat baik itu nggak gampang loh. Saya awalin ngomong begitu. Karena kita mau berbuat baik, kalau Tuhan nggak ngizinin, itu nggak terjadi. Sesimpel itu sih kalau buat saya. Kenapa? Karena pengalaman saya dari Yakobus nih, selesai dari, ya bukan misalnya dari ketemuan komunitas gitu, keluar dari pintu 3, naik mobil, mau menuju kali yang nyebrang. Ketemu teman saya bilang, yuk ikut kok. Terus dijawab, enggak deh, mobilnya deket lah, inilah, itulah. Padahal saya mau berbuat baik loh. Dan itu kok kayaknya, lu nggak menghargai gue banget sih. Kan saya berbuat baik, saya nggak minta duit, saya kan nggak minta apa-apa, saya cuma mau berbuat baik. Cuman kalau Tuhan nggak ngizinin, nggak akan terjadi aja. Itu satu. Karena lain minggunya, saya ketemu lagi nih orang. Aduh, egonya mulai kan, ntar gue tawarin dia nggak mau, gue yang kesel, sedih kan, ngapain juga gue nyusahin diri sendiri. Ya udahlah, saya bilang, tapi nggak bisa karena saya meditasi yang tujuannya menekan ego saya samperin lagi tuh orangnya berbeda ya. Terus saya samperin, mau kemana? Mau ke MKG? Oh ya di sini saya anterin. Oh ya terima kasih ya, makasih. Nah, saya bilang kok lucu ya, saya cuma ngambil 2 kasus itu, satu orang saya tawarin dia nggak mau, satu orang dengan cepatnya bilang iya gitu. Jadi kalau buat saya ini, makanya sebenarnya saya juga pernah sekali ke ziarah gitu, keluar terus ketemu pastor yang bantuin saya jalan-jalan gitu, maksudnya yang nganterin ke basilika sini, basilika sana, segala macamnya lah, diajarin ini, diajarin itu, ngasih tahu ini, ngasih tahu itu. Ujungnya dia yang terima kasih ke saya. Saya bilang, baru nih
orang saya yang terima kasih, kenapa si pastor yang terima kasih ke saya? Dan di situ saya baru belajar loh, bahwa ternyata pastor itu memang dia bawaannya untuk berbuat kasih kan, dia tiap hari juga kerjaannya itu. Kalau saya kan masih banyak duniawinya tiap hari. Jadi untuk berbuat baik itu nggak gampang. Ada tangan Tuhan yang ingin mengizinkan kita untuk berbuat baik. Itu poin saya yang ke-1. Poin yang kedua, dengan berdasarkan itu dan kemudian tadi contohnya kayak di lampu merah segala macam, sama. Apalagi kalau misalnya pas udah mau ngasih nih hijau, itu artinya Tuhan udah memberi jalan ke saya. Itu namanya itu orang jahat. Saya baik. Saya bilang setelah lewat gitu ya, setelah 5 menit aja lewat, dalam hati saya nyesal juga. Kenapa juga saya nggak kasih? Dengan ngasih saya juga nggak nambah beban, nggak nambah susah. Tapi mungkin orang itu terbantu. Jadi mulai sejak itu saya selalu nyiapin duit setiap hari 5 lembar 2.000. Setiap kali apapun yang saya lihat orang butuh, saya udah nggak mikirin lagi ini orang butuh enggak, entar dia bawa kabur enggak, entah dikasih ke bosnya, entah dia pura-pura bohong, kakinya tiba-tiba jalan, yang kelihatan pincang, dia buta tiba-tiba melek, saya nggak peduli, pokoknya tugas saya cuma bawa 5 lembar 2.000 tiap hari. Saya butuh, saya kasih. Kalau saya ngeliat nih orang butuhnya lebih banyak, ya saya kasih 2 lembar, udah gitu aja. Saya udah nggak peduli lagi orang mau bilang apa, lu so ini so itu, ntar lu dibohongin, ya nggak apa-apa. Pokoknya itu bukan teritori saya, itu udah teritori ilahi. Saya tugasnya cuma bawa 5 lembar 2.000. Saya ngasihnya itu juga saya udah nggak lihat lagi apakah dia nanti dibohongin atau enggak, saya udah nggak ini. Itu aja sih sharing saya. Sorry ini kepanjangan. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih. Ada pertanyaan di chat. Iya. Mar, boleh Dari Pak Kelly ya. Ya, langsungkan ini ya. Dari Pak Pak Kelly. Gun, ya, dari Pak Kelly. Pak Gun, dalam Matius 10 ayat 1, Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 rasul untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Apakah karunia itu harus hanya didapat melalui suksesi apostolik? Demikian Pak Gun pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaannya susah banget gitu. Menekete. Ya. Hanya Tuhan yang tahu gitu. Tapi begini Pak Kelly, kalau saya lihat ya, pertama kalau kita dalam kitab suci kan tidak semua selalu melalui suksesi apostoliknya. Contohnya kan kalau kita lihat Paulus itu kan nggak langsung diajar oleh Yesus gitu kan ya. Dia kan dapat penampakan terpisah sendiri kan, nggak lewat jalur ke-12 murid tadi gitu. Jadi mungkin dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak semua karunia itu hanya didapat melalui suksesi apostolik. Tetapi di sisi lain kita juga tahu kan bahwa ada kuasa-kuasa lain di luar kuasa yang kita kenal gitu kan ya. Di Injil pun kan disebutkan kan ada yang bisa menyembuhkan tapi itu bukan berasal dari Tuhan gitu kan ya. Nah, ini kita mesti hati-hati, memang mesti hati-hati. Kalau yang apostolik kan lebih jalurnya lebih jelas gitu Pak Kelly. Kalau yang enggak, ya enggak apa, belum tentu jahat, tapi kita mungkin mesti lebih waspada karena kita nggak tahu itu datangnya dari mana kan. Di dunia ini kan banyak kan yang bisa menyembuhkan kan bukan hanya dari kalangan kita saja. Kadang-kadang orang lain pun bisa menyembuhkan gitu kan. Dan kita nggak tahu persis itu kuasanya datang dari mana. Karena kan kita melihat Tuhan itu, saya ini ngomong beberapa waktu yang lalu kan saya pernah sebutkan mengenai point of view kan. Point of view-nya itu bisa berbeda-beda kan. Ada orang yang point of view-nya bahwa Tuhan itu kebenaran, semua yang benar itu adalah Tuhan gitu kan ya. Tetapi ada juga yang mengatakan Tuhannya harus Tuhan yang ini gitu. Kalau kita tanya Tuhan yang ini dengan Tuhan yang itu sama atau beda, ya kita nggak tahu juga gitu persisnya gitu kan. Nggak tahu juga gitu. Jadi ya saya bilang begitulah. Kita cuma bisa lihat ciri-cirinya saja. Kalau yang apostolik kita lebih kenal, sumbernya jelas gitu. Kalau yang tidak ya kita mesti lebih hati-hati karena ada kemungkinan itu sumbernya bukannya ya sumber yang baik seperti yang kita mau gitu. Terima kasih. Begitu aja Pak Kelly. Mudah-mudahan ya memberikan sedikit gambaran ya walaupun tidak menjamin 100% jawabannya benar. Silakan Bu Mar, ada lagi yang nanya itu?
Ya, dari saya nggak gitu jelas namanya. Maaf ya, nggak begitu jelas. Selamat malam Pak Gunawan, Ibu Maria dan teman-teman semuanya. Salah satu kakak sepupu beliau sudah meninggal sudah lama. Selama beliau hidup hampir jarang ke gereja. Ia mempunyai niat membantu sesama dengan membangun pemadam kebakaran secara mandiri dan merupakan satu-satunya etnis Tionghoa di kota Pontianak yang mau susah membantu sesama dengan runway tersebut ya. Saat peti jenazah dibawa masuk ke gereja katedral, Romo menceritakan kebaikannya selama hidup. Biarpun beliau hampir jarang ke gereja dan ikut pelayanan. Begitu sedikit sharing saya, terima kasih. Saya Pak Winoto dari Paroki Santo Ambrosius, Villa Melati Mas, Tangerang Selatan. Oh, ini sharing Pak Gun. Ya, saya kira ya memang Ya. kan tadi kalau kita lihat contoh Rasul tadi itu kan tugasnya kan ada dua kan. Selain mengajar, memberitakan, mereka juga melakukan pekerjaan sosial gitu kan ya. Jadi mungkin saudaranya Pak Winoto ini ya walaupun yang satunya enggak, tapi yang satunya kan sudah dia lakukan gitu kan ya. Jadi dalam hal ini kan maksudnya apa? Tetap yang dilakukan itu adalah hal-hal yang baik gitu kan, hal yang baik gitu, hal-hal yang baik. Jadi saya kira ya memang Ya, benar baik. kalau sikap Romonya bahwa pelayanan itu kan tidak harus pelayanan ngajar agama begitu kan ya. Pelayanan itu bisa juga dalam bentuk itu tadi kan bikin branwir, bantuin orang gitu kan ya. Itu adalah bentuk pelayanan juga dalam caranya saja yang berbeda gitu, caranya yang berbeda. Iya. Karena kan kalau kita ingat misalnya saya lihat Ibu Teresa itu kan waktu awal-awal kalau nggak salah kan ceritanya kan yang dia lakukan dia tidak bisa melakukan banyak hal, dia cuma mengatakan dia hanya ingin menemani orang-orang yang miskin itu mati sebagai manusia gitu kan, ada yang nemenin, ada yang ngopenin gitu kan, padahal dianya ngobatin nggak bisa, nggak punya obatnya, mau ini nggak punya kan, dia waktu awal-awal kan nggak punya dana, nggak punya macam-macam kan, tapi itu tetap suatu perbuatan yang baik gitu. Jadi saya kira mirip dengan yang tadi disampaikan Pak Winato tadi. Ya, kan banyak sisi, ini hanya satu sisinya yang dilakukan. Sisi yang lainnya mungkin belum atau tidak, ya nggak masalah gitu kan. Terima kasih. Ya, ini dari Pak Ananta ya. Pak Gun dalam berbuat baik memang juga berpikir tepat dan benar sasaran kebaikan itu. Akan tetapi satu hal kita lakukan saja kebaikan atau tindakan kasih itu dan kita siap saja mungkin tertipu karena kebaikan kita. Ya, betul Pak Ananta. Saya pernah dapat cerita dari kawan KPKS waktu itu, dia cerita saya lupa pastor bule kalau nggak salah di MBK ya. Itu begitu kan. Jadi ceritanya pastor ini katanya bule baru datang ke situ gitu kan ya. Kalau ada umat minta tolong, dia selalu ngasih uang itu, selalu ngasih bantuan gitu kan. Lama-lama katanya depanya pusing juga gitu kan ya. Jadi waktu meeting depanya nanya katanya kan, Romo tahu nggak Romo bahwa tidak semua orang yang minta tolong itu benar gitu kan. Banyak juga yang apa istilahnya nipu lah begitu ya, berpura-pura butuh padahal mungkin mereka tidak butuh gitu. Nah, kemudian Romonya katanya menjawab katanya. Jadi dia bilang kurang lebih seperti ini. Saya tahu itu katanya. Tapi kan saya berandai ya. Kalau dari 10 yang minta tolong ada satu yang benar-benar butuh katanya. Masa iya yang butuh itu tadi kita korbankan karena yang 9 yang jahat katanya kan. Saya ngomong begitu, Dewan Parokinya nggak bisa jawab deh akhirnya. Diam aja katanya. Iya. Iya. Ini Pak Winoto ada cerita ya, terima kasih Pak Winoto ya. Saya kira itu tadi lah, Yang tadi berbuat baik itu sharingnya, tetap baik ya. gitu, apapun ininya tetap itu lebih baik daripada tidak berbuat baik gitu kan ya. Mungkin seperti Pak Edwin bilang, seperti Tuhan berkenan ya dilakukan, kita lakukan gitu ya, tergerak gitu ya hati kita ya. Ya. Akan belas kasih itu tergerak gitu. Ya. Bagaimanapun seperti orang Samaria itu kan juga yang berbelas kasih itu kan juga gitu tergerak oleh belas kasih aja ya kan.
sedangkan yang lain belum tentu bisa. Mungkin cuman kalau Kalau kita saya bisa ke Pak melakukan, ya nggak apa-apa. Kalau ke Pak Edwin mungkin ini jangan, kalau nggak ini jangan kesel sendiri gitu, juga kasihan sendiri kita nanti gitu kan ya. Maksudnya kalau mau Jadi, ya monggo, kalau nggak mau ya udah nggak iya, apa-apa iya, gitu kan. Jangan nggak dibawa ke apa-apa. hati gitu kan ya. Karena Kadang bisa orang tuh juga lagi, orang itu mm, punya kesulitan sendiri kan. Misalnya saya pernah jatuh naik motor, kalau diboncengin motor kan mikir-mikir takut, wah nah kalau gue jatuh lagi gimana gitu kan. Misalnya gitu bisa aja kan. Karena saya pernah tapi ada punya juga yang teman yang kurang enak takut gitu, naik nggak kapal sampai terbang. hati gitu. Iya, atau karena sesuatu ya lainnya lagi gitu kan ya. Jadi dalam hal ini ya, Nggak mau repotin orang. Ada juga ya orang itu. bisa juga sungkan ngerepotin. Jadi antepin aja kalau gitu, nggak mau ya udah, Iya, jangan kitanya yang apa, nggak mau yang tetap. Ada stres tetangga gitu. saya juga dulu nggak mau, sampai kapanpun nggak mau ikut. Dia tetap buru-buru lari jalan gitu. Ada nggak mau. Iya, Ya udah, kita nggak berani lagi lah. Ya namanya juga ya. orang nggak mau ya, menolak gitu, nggak mau. Pak Gun boleh Itu Bu nanya? Bu Yuna. Yuna, ya, Ya. Ya, selamat malam Pak Gun. selamat malam. Emang enak banget sih Pak, tadi Bapak bawainnya. Slide-nya juga Waduh, keren banget. makasih. Pakai AI ya Pak. Iya, kan ada tulisannya notebook LM di Iya, bawahnya. cakep banget. Nah, sebenarnya yang ingin didiskusikan nih ya Pak, yang sekarang lagi ramai lah. Kalau kita lihat program negara yang MBG itu, apakah itu belas kasih? Atau gimana? Kita harus melihatnya gimana? Sekarang kan semua ngomongnya kacau lah, pokoknya nggak enak semua gitu Mak, program itu. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang Katolik, itu kita melihat itu gimana ya Pak? Kalau saya lihat ini, ya ini saya juga nggak terlalu mendalami hal ini ya. Cuman kalau saya lihat kan gini, ada dua hal kan. Pertama tujuannya, kedua pelaksanaannya gitu kan. Iya. Kalau saya bilang tujuannya itu mungkin baik masih kan gitu. Tujuan baik kan, berbuat baik, ngasih makan orang itu adalah baik, apalagi orang miskin gitu kan ya. Cuman caranya mungkin yang menjadi masalah gitu kan. Karena katanya kan ya saya nggak tahu, bilang yang nyampe itu cuma sekian persen daripada budget aslinya gitu kan. Kalau jatahnya 15.000 cuma nyampe berapa ribu nanti ke actualnya gitu. Itu kan pelaksanaan. Tapi kalau yang nyampe masalah budget itu kan satu hal yang lain ya. Tapi masalah makannya itu sendiri kan sebenarnya nggak kenapa-napa. Maksudnya kalau Iya, budget iya, itu kan iya, iya. macet itu kan di tengah-tengahnya gitu ya. Hmm. Tapi ujungnya kan yang menerima manfaat itu. Tapi apakah di sini kita bisa mengatakan tindakan itu adalah tindakan belas kasih? Bahwa tindakan itu adalah ya ya itu ya yang belas kasih dan perhatian yang sesungguhnya. Itu agak susah Mbak Yuna kalau dibilang begitu. Kenapa? Karena kita lihat kan kalau ya setahu saya kalau orang masuk pengadilan dihukum gitu kan ada ini. Itu kan harus ada yang namanya mens rea, ada niatnya dulu. Itu mesti dicari kan, ada niat jahat apa tidak. Nah, dalam hal ini kan ada niat baik apa tidak. Kita nggak tahu kalau niat kan itu di dalam hati masing-masing kan. Apakah ini memang dibuat untuk menolong atau ada orang yang dibuat untuk mencari keuntungan gitu. Kita nggak tahu gitu kan ya. Cari keuntungan. Jadi maksudnya nggak bisa selalu hitam putih begitu saja gitu. Mesti dipilah-pilah, case-nya dilihat satu persatu. Mungkin ada orang-orang yang memang niatnya tulus, baik, kita bisa aja di dalam situ kan ya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang memang niatnya jelek ya. Karena kalau saya lihat, kalau yang nggak tahu, kalau tadi kan dibilang Yuna bilang banyak yang ngupas kan, banyak kan yang hura-hura gitu kan, yang hura-hura kan yang mendapatkan keuntungan gitu kan ya. Sedangkan yang lainnya susahnya gitu. Nah, jadi ya itulah, tidak semua hal itu kita bisa pilah hitam dan putih gitu kan ya. Iya, iya. Kalau saya bilang itu tadi niatnya baik, pelaksanaannya I don't know. Tapi di awalnya kan memang kalau belas kasihnya kan memberi makan banyak orang. Iya, Memberi iya. makan Apalagi banyak orang sebenarnya gitu. buat anak-anak yang Iya, kurang memberi gizi makan sebenarnya. mereka, iya. Ada misalnya teori yang Memberikan mengatakan nasi begini, untuk Yuna. mereka gitu, daripada makan Sebetulnya singkong subsidi gitu. itu boleh, cuman harus dilakukan secara Targeted. selektif. Tidak Ya, boleh targeted. gebiar uyah gitu kan ya, Iya, semua orang iya. gitu Kalau kan. itu setuju, Pak. Itu Itu setuju. akan membuat pemborosan gitu kan, Iya, pemborosan gitu. iya. Jadi Kalau dari sisi harusnya situnya, iya. targeted gitu. Targeted, ya. Harusnya Iya, ya targeted. kalau sekolah plus kan nggak perlu MBG gitu kan ya.
Iya, Ya betul. kan, mungkin nggak Nggak, kemakan kali MBG dikasih juga dibuang sama dia gitu. Kalau dia iya, makannya 100.000, cuma dapat berapa ribu kan nggak dia anggap nggak standar dia gitu ya. Hmm. iya. Baik, udah jam 9 nih Pak. Oh, Baik. Kita silakan Bu Moderator ya. selesaikan saja ya. Baik, sudah bila tidak ada lagi sharing dan pertanyaan karena waktu juga yang semakin larut malam ini, kita akan segera akhiri pertemuan Go Kitab Suci Lingkungan malam ini. Dan marilah kita sebelum kita berpisah, kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, syukur atas acara gokil malam ini yang telah dibawakan oleh Pak Gun dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, dan apa yang disampaikan Pak Gunawan dapat kami pahami dengan baik sehingga dapat menjadikan perenungan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, berikan kesehatan dan perlindungan serta berkat-Mu untuk Pak Gunawan sehingga dapat melakukan perutusannya sebagai keluarga, dalam gereja, dalam pelayanannya, di lingkungan, dan dimanapun berada, dan semakin berbuah dalam iman, kasih, dan harapan. Demikian juga kami yang hadir di ruang Zoom KKS ini, diberi rahmat kesehatan, agar dapat melaksanakan tugas-tugas kami sehari-hari dengan baik. Akhirnya kami undur dari Zoom ini untuk kembali ke rutinitas dan keluarga kami, dan kemudian beristirahat untuk esok kembali dengan hari yang dan berkat yang baru. Santo Yakobus, doakanlah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Gun, teman Bu semuanya. Maria, Terima kasih sebentar Bapak Ibu Thank you, semuanya. Pak Gun. info Bye. sebentar ya. Di acara KKS ini, mungkin ada pengumuman dari Sis Jacqueline. Ya, ingetin Bapak Ibu untuk Rabu depan kita akan ada tematik lagi ya terkait tahun jubileum Santo Fransiskus Assisi. Kita akan mengangkat tema ini dengan narasumber Romo Frumensius Gions OFM. Ada 2 kali pertemuan pada tanggal 17 dan 24 Juni 2026. Itu aja sih Bu Maria infonya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Sis Jack, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Maria. Terima kasih semuanya Terima kasih Pak. teman-teman. Terima kasih Selamat Bu malam, Maria. Tuhan Terima kasih berkati. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih. He's back,